Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 9 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya dari Wahyu pasal 9 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Nanti kita akan membacakan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa. Mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada suatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang mendungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api, dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh 1/3 dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 9 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Namun hari ini kita akan coba membahas bersama-sama secara ringkas dari kitab Wahyu pasal 9 ayat yang pertama sampai yang ke-11 tentang sangkakala yang kelima. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Sangkakala kelima hari ini dalam pasal 9 kitab Wahyu merupakan peristiwa-peristiwa yang termaksud dalam masa tribulasi besar 3,5 tahun terakhir. Karena deskripsi yang cermat dan dahsyat, maka harus diakui bahwa sangkakala ini sangat penting dalam penghakiman Allah atas dunia yang berkembang secara progresif dan melipat gandakan. Pemakaian kata kepadanya ia laki-laki dalam Wahyu pasal 9 ayat yang pertama, dan kata raja dalam Wahyu pasal 9 ayat yang ke-11 menunjukkan bahwa bintang yang jatuh ke dunia adalah suatu pribadi dan bukannya potongan dari sebuah bintang. Ini bisa dilihat dalam Yesaya pasal 14, perbandingannya dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 17 dan Lukas pasal 10 ayat 18. Pemikirannya mirip dengan pikiran bintang oleh raja. Ia mewakili setan yang dilemparkan ke bumi pada awal tribulasi besar dalam Wahyu pasal 12 ayat 9. Ia diberikan anak kunci lubang jurang maut. Jurang maut berasal dari kata abison, yaitu tempat yang dalam tempat berdiam iblis. Dan di sana pula akhirnya setan dirantai selama 1000 tahun. Itu kita bisa lihat dalam Wahyu pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sedangkan dalam pasal 9 ayat yang kedua sampai dengan pasal 9 ayat yang ke-6 menjelaskan merupakan persiapan sesudah jurang maut dibuka. Persiapan bagi iblis-iblis merajalela dalam bentuk belalang bersengat kalajengking. Dalam perjanjian lama, bala belalang merusak tanaman. Namun di sini yang menjadi target adalah manusia, bukan tanaman. Bisa dibandingkan dalam Keluaran pasal 10 ayat 12 sampai dengan 20. Kuasanya begitu hebat sehingga ia menyengsarakan manusia, namun juga mengendalikan mereka agar tak bisa mati. Munculnya bala belalang yang sangat dahsyat yang belum pernah ada sebelumnya di bumi, dan belalang ini akan menyiksa semua manusia selama 5 bulan. Dan pada masa ini tidak ada kematian. Ini suatu penderitaan yang amat sangat dahsyat. Sedangkan dalam pasal 9 ayat 7 sampai 11 menjelaskan perbandingan dengan kuda siap perang, menunjukkan pada kedahsyatan murka Allah melalui serangan setan dan iblis-iblis. Sedangkan gambaran mahkota emas di kepala, muka mereka sama seperti muka manusia, rambut perempuan, gigi singa, dada seperti baju sirah, dan seterusnya merupakan gambaran tentang kuasa supranatural dari setan dan iblis-iblis dalam kaitannya dengan orang-orang sesat atau tidak percaya. Disinilah kelihatan warna asli setan dan iblis, yaitu perusak, penghancur. Meskipun sebelum masa tribulasi itu mereka kadang-kadang nampak sebagai malaikat terang. Isi sangkakala ini menggenapi nubuatan Tuhan Yesus Kristus bahwa masa itu dahsyat, unik, dan tidak akan terulang lagi dalam Matius pasal 24 ayat 21. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari penjelasan tentang murka Allah dalam sangkakala kelima terkesan dan terdengar menakutkan, dan bahkan sebagian mungkin kita akan menganggap secara pesimis dan sinis berkaitan hal tersebut. Namun kalau kita mau melihat secara positif dan optimis dari sisi yang berbeda, maka kita akan menemukan nilai yang sangat baik dan mempersiapkan hidup kita jauh lebih baik dan menguatkan iman kita, agar kita dapat mempersiapkan dan menjalani kehidupan hari ini dengan sebaik-baiknya di dalam Tuhan, selagi kita diberi kesempatan hari ini untuk hidup. Karena tujuan dari tribulasi adalah di mana Allah menuangkan hukuman atau murka yang setimpal kepada orang-orang Israel yang tidak percaya, dan juga kepada bangsa-bangsa yang tidak percaya. Yang disebabkan oleh apa? Ya karena kejahatannya, kemurtatan, dan kemerosotan akhlak atau moral mereka. Oleh sebab tujuannya agar mereka berbalik, mencari Yesus Kristus dan mempercayai Tuhan Yesus Kristus, sehingga terjadi pertobatan secara massal. Oleh sebab itu, hari ini kita bersyukur. Sebelum peristiwa itu terjadi, kita sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada hari ini. Jangan ditunda-tunda. Ketika ada kesempatan melayani, ya layanilah. Dan agar menjadi menghidupi panggilan kita lebih serius dan lebih giat lagi di dalam Tuhan. Bukankah hal ini baik untuk kita jika kita mau lihat dari sisi yang positif? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur
Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kami semua diingatkan kembali untuk mencari Tuhan Yesus dan berpaling dari semua hidup kami yang sia-sia. Dan kami juga diingatkan hari ini untuk menggunakan setiap kesempatan hidup kami hari ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.